Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, NIM 403181000060, Prodi Sistem Informasi semester 8. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah agama, yaitu berjudul Sumber-sumber Hukum Islam dan Al-Quran. Pengertian hukum Islam dan Al-Quran. Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Allah merupakan hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, di mana hukum Islam ini mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan Allah maupun sesama manusia. Meskipun demikian, perlu diketahui hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Karena karakteristik serba mencakup, hukum Islam maupun posisi penting dalam pandangan umat muslim. Bahkan sejak awalnya, hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan ekselensi, suatu posisi yang belum pernah dicapai teknologi. Itu sebenarnya para penganut barat menilai bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Bukti-bukti dari Al-Quran sendiri. Al-Quran telah dibaca oleh kaum muslimin sejak dahulu sampai sekarang, sehingga Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikannya, dan Al-Quran sendiri menantang siapapun untuk menyusun seperti keadaan huruf-huruf hijaiyah yang mengawali beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutamaan Al-Quran sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah, tidak berlebih dan tidak berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan Allah akan oleh Al-Quran. Semuanya habis bila dibagi 19 sesuai dengan jumlah huruf-huruf. Bukti-bukti kesejarahan. Al-Quran turun dalam masa sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 20 hari di lingkungan dan peradaban masyarakat Arab yang pada waktu itu tidak terlalu gemar dalam membaca dan menulis, sehingga kekuatan dan keutamaan mereka adalah hafalan yang kuat. Al-Quran yang turun secara gradual tersebut juga mempermudah serta mengokohkan hafalan dan pemahaman mereka karena menyentuh langsung terhadap persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Dalam banyak riwayat menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam peperangan Yamamah yang terjadi beberapa saat setelah wafat Rasul, telah gugur tidak kurang dari 70 orang penghafal Al-Quran. Untuk menjaga terpeliharanya wahyu-wahyu Allah, selain mengandalkan hafalan, tetapi juga melalui tulisan. Setiap ada ayat yang turun, Nabi lalu memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterimanya, sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam urutannya. Ayat-ayat tersebut mereka tulis pada pelepah kurma, batu, kuil-kuil atau tulang-tulang binatang. Tulisan-tulisan Al-Quran ini kemudian dikumpulkan dan dihimpun dalam bentuk kitab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia untuk mengatur kehidupan mereka, untuk dapat memberikan ketentraman, keadilan, keteraturan dalam hidup. Sebelum Al-Quran turun, masyarakat Arab dan bangsa-bangsa lain memiliki ketetapan hukum yang beragam karena berbeda
pada lingkungan, kondisi sosial masyarakat, peradaban, dan tidak ada sumber hukum yang sama yang bisa mengikat semua manusia. Setelah Nabi Muhammad diutus dan dikukuhkan sebagai Rasul Tuhan dan membawa risalah Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu Al-Quran, sebuah sumber hukum dari suatu yang tidak egois, yang tidak mempunyai sedikit kepentingan pun, bersumber dari yang memiliki pengetahuan yang maha luas. Al-Quran inilah yang kemudian menyatukan seluruh umat muslim, umat manusia yang menyerahkan dirinya kepada hukum Tuhan muslim. Allah telah menentukan sumber hukum, ajaran dan agama Islam yang wajib diikuti oleh setiap manusia dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 sampai ayat 59. Setiap muslim wajib mentaati kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah berupa ketetapan ini tertulis di Al-Quran. Kehendak Rasul berupa sunnah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis. Kehendak penguasa kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai kekuasaan yang berupa ilmu pengetahuan untuk mengaitkan hukum Islam dari dua sumber utama, yakni dari Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum yang dikandung oleh Al-Quran ada 3 macam, yaitu hukum i'tiqadiyah, kedua hukum moralitas, dan yang ketiga hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini terdiri dari 2 macam, yaitu hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang bermaksud mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Baik hukum muamalah seperti akad, jual beli, hukum pidana, dan lainnya yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam istilah modern, hukum muamalah ini berkembang menjadi beberapa macam, yaitu hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum tata negara, hukum ekonomi dan keuangan. Siapapun yang meneliti ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran akan menjadi jelas baginya bahwasanya hukumnya bersifat rinci dalam bidang ibadah dan bidang-bidang yang disamakan dengannya, yaitu hukum keluarga, hukum warisan, karena kebanyakan hukum macam ini bersifat takbut dan tidak ada peluang bagi akal di dalamnya, serta tidak berkembang bersama dengan perkembangan lingkungan. Adapun hukum-hukum selain ibadah dan hukum keluarga, maka Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum. Al-Quran tidak merinci dengan detail karena hukum-hukum ini terus mengalami perkembangan. Prinsip-prinsip dasar inilah yang bisa digunakan oleh penguasa untuk menetapkan hukum dan perundang-undangan demi kemaslahatan umat, namun dalam batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Penutup, sumber hukum dalam Islam sangat penting karena ia merupakan sumber utama dalam menentukan sebuah hukum yang melandasi kehidupan seorang muslim. Perbedaan cara pandang tentang akal menjadikan perbedaan pendapat di kalangan jumhur fuqaha dengan kelompok mu'tazilah, sehingga jelas menjadikan berbeda dalam memandang tentang sebuah permasalahan hukum karena perbedaan dalam memandang sumber utama hukum Islam dari permasalahan tersebut menjadikan umat Islam harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam agar tidak hanya meyakini tentang sumber utama hukum Islam, namun juga memahaminya dengan
Mungkin itu saja hasil presentasi materi tugas agama saya. Jika ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.